Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa memenuhi kita semua. Mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu yang kami alami di sepanjang hidup kami. Dan terima kasih buat perkara-perkara ajaib dan mujizat yang terjadi bagi kami. Pagi hari ini, sebelum kami memulai aktivitas kami mau terlebih dahulu mencari wajah-Mu, mendengarkan suara-Mu, memperoleh firman-Mu bagi kami. Berikanlah pengertian bagi kami ketika kami mendengarkan renungan hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, ayat Alkitab untuk renungan kita pagi ini diambil dari kitab Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Mari kita baca bersama-sama. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Rasul Paulus menyinggung tentang menjadi manusia baru dalam dua surat yang ditulisnya, yaitu surat bagi jemaat Efesus dan surat bagi jemaat Kolose. Dalam suratnya kepada jemaat Efesus yang akan kita renungkan hari ini, Paulus menulis satu perikop tentang manusia baru. Apa yang Paulus ingin kita lakukan adalah jangan menjalani kehidupan seperti kehidupan lama kita, yaitu mengikuti gaya hidup yang dilakukan orang kebanyakan. Jangan bertindak seperti kebanyakan orang bertindak. Menjadi manusia baru artinya kita harus keluar dari gerombolan orang banyak dan berjalan dalam arah yang lain, karena untuk itulah Allah telah memanggil gerejanya. Kita tidak boleh mengikuti gaya hidup orang kebanyakan karena tujuan mereka adalah berjalan menuju kesia-siaan. Oleh karena itu, ketika kita diselamatkan, kita harus memasuki suatu lingkungan yang berbeda dan memiliki cara berpikir yang berbeda. Kebenaran Tuhan Yesus harus menjadi lingkungan kita yang baru. Dengan kata lain, segala sesuatu yang kita lakukan harus ditundukkan di bawah penilaian Allah. Dalam ayat selanjutnya, Paulus menulis tentang hal-hal yang harus dibuang agar kita dapat menjadi manusia baru, yaitu yang pertama, jangan membiasakan diri untuk berbohong. Efesus 4 ayat 19-25, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dalam ayat Alkitab ini, Paulus mengajarkan bahwa kebiasaan berbohong dapat menyebabkan tumpulnya perasaan sehingga menuntun kepada terjadinya hal-hal yang lebih buruk.
Berbohong terlihat sebagai sebuah dosa yang kecil, dan ketika mula-mula dilakukan, pastilah ada perasaan tidak enak di dalam hati. Tetapi jika dilakukan terus-menerus, maka lama-kelamaan berbohong tidak lagi menimbulkan perasaan tidak enak di dalam hati. Dan ketika perasaan menjadi tumpul, manusia melakukan banyak hal yang berdosa. Hal yang kedua, jangan menyimpan dendam. Efesus 4 ayat 26-27 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kemarahan yang tidak diselesaikan akan membawa kepada kepahitan hati dan memberi kesempatan kepada iblis untuk mengacaukan kehidupan kita. Itulah sebabnya Paulus berkata agar cepat-cepat menyelesaikan kemarahan sebelum hal itu berkembang menjadi dosa-dosa yang lain. Hal yang ketiga, jangan melakukan perbuatan dosa yang lama. Efesus 4 ayat 28 mengatakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dalam ayat ini, Paulus berbicara tentang bertobat dari perbuatan dosa yang lama dan melakukan hal yang sebaliknya. Menjadi manusia baru berarti meninggalkan perbuatan lama yang sia-sia dan melakukan hal-hal yang baru yang sesuai dengan kehendak Allah. Hal yang keempat, jangan mengucapkan perkataan kotor. Kitab Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bila kita berkata bahwa kita telah diselamatkan, namun kita tidak merubah cara kita berbicara kepada orang lain, yaitu mengucapkan kata-kata yang kotor, maka kita tidak dapat menjadi saksi yang baik bagi Kristus. Kita harus belajar mengekang perkataan kita dan memakai lidah kita untuk membangun orang lain, bukan menjatuhkan orang lain atau menjadi contoh yang buruk. Hal yang kelima, jangan mendukakan Roh Kudus. Di dalam Efesus 4 ayat 30-32 berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Roh Kudus yang ada di dalam kita akan dibuat sedih apabila kita tidak merubah cara hidup kita dan tetap melakukan hal-hal yang berdosa. Roh Kudus akan selalu memperingatkan kita apabila kita melakukan hal-hal tersebut. Tetapi bila kita terus-menerus mengabaikan peringatan Roh Kudus, maka kita telah mendukakan Roh Kudus. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita hari ini tentang arti menjadi manusia baru. Semoga kita semua mendengar rema dari Allah yang ditujukan kepada masing-masing saudara yang mendengar renungan ini. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih untuk berkat firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Engkau berbicara hal yang berbeda kepada setiap orang.
Roh Kudus bekerja selagi kami mendengarkan firman-Mu, mengingatkan kami akan hal-hal yang harus kami jauhkan dari kehidupan kami sebagai manusia baru. Biarlah mulai saat ini hidup kami hanya memancarkan kemuliaan-Mu dan menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah gaya hidup kami menjadi alat memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Bapa, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Kiranya Engkau menopang kami dengan hikmat dan kekuatan dari Engkau yang memampukan kami untuk menyelesaikan segala pekerjaan kami dengan baik. Lindungilah kami sepanjang hari terhadap hal-hal yang jahat yang akan menyerang kami. Jauhkanlah kami dari pencobaan-pencobaan yang akan membuat kami jatuh. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami juga mau mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Engkau memberkati Indonesia ya Bapa, dan memberikan kebijaksanaan dan kejujuran bagi pemimpin-pemimpin negara kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.